Seriang Kuning. Kisah seorang gadis desa yang merantau mengikuti kedua orang tuanya ke pulau seberang. Aku adalah putri Sri Ayu. Aku adalah gadis yang berdarah keturunan Jawa, mengikuti kedua orang tuaku merantau ke pulau Sumatera. Aku dan keluarga pergi merantau ke pulau Sumatera, khususnya di daerah Ogan Komering Ilir. Kami tinggal di sebuah pedesaan yang amat damai. Aku dan keluarga hidup tentram dan berjalan dengan baik. Di tengah kisah kami yang amat damai hidup di pedesaan di Ogan Komering Ilir, suatu ketika muncullah musibah yang melanda desa kami. Berangkat dari hal tersebut, ayahku sangat khawatir akan kesehatan dan kehadiran diriku karena adanya musibah tersebut. Ayah khawatir akan diriku hanyut di bawah air. Anakku, ayah khawatir akan dirimu terbawa arus bencana yang terjadi pada desa ini. Ayah, aku takut atas bencana yang terjadi pada kita. Apakah kita akan baik-baik saja? Tentu, kita akan baik-baik saja. Anakku, kamu jangan pergi keluar rumah sebelum kondisi membaik. Aku akan mengontrol bencana ini dengan kekuatan saktiku. Aku adalah Puyang Haji Hasan. Aku mampu menahan arus air deras. Puyang Haji ialah sosok kakek yang sakti yang dapat menahan arus deras air. Ayah dengar ada seorang sakti, nak. Beliau mampu mengendalikan bencana yang menimpa desa kita. Iya, ayah, syukurlah, senang mendengar kabar baik itu. Ayah, aku ingin bicara kepada seluruh anggota keluarga kita, mengingat kita membutuhkan pemimpin untuk desa kita ini. Apa maksudmu, nakku? Ayo bicarakan apa yang ingin kau bicarakan. Setelah beberapa bulan, tokoh yang memiliki ilmu sakti dalam kampung tersebut saling membantu mendirikan bangunan sederhana yang dijadikan istana bernama keraton. Atas bantuan Puyang Haji, keraton tersebut berhasil jadi, yaitu seperti bangunan istana yang sederhana. Setelah daerah itu dijadikan kekuasaan kecil yang bernama keraton, maka daerah itu kembali berkembang pesat menjadi pusat perdagangan. Putri Sri Ayu semakin berada di usia yang matang. Dia dinobatkan sebagai perempuan penduduk pertama di daerah tersebut sebagai putri penakluk. Ia diberi nama Seriang Kuning. Semakin hari, aku semakin sakti akibat nama ganti yang dikaruniakan untukku. Rambutku semakin panjang dan kaku berwarna kuning, bahkan tidak bisa dipotong akibat kekuatan yang aku miliki. Kisah ketenaran Putri Seriang Kuning tersiar hingga ke segala penjuru. Setelah ia dipertemukan dengan Puyang Yusuf dan Puyang Ismail yang konon penguasa daerah Negori Silop. Namun sayangnya tak lama bangsa Belanda datang akan menguasai daerah Kayu Agung dan sekitarnya. Seriang Kuning sangat melarang kaum Belanda dan tidak diperkenankan untuk menguasai beberapa wilayah di Kayu Agung. Aku khawatir akan kehadiran penjajah pada negeri ini. Aku tidak sudi mereka mendiami negeri ini. Aku harus bertindak. Hingga suatu hari, Seriang Kuning wafat. Seriang Kuning wafat karena pertikaian antara dirinya dengan kaum Belanda. Kala Seriang Kuning berusaha membuat siasat untuk melawan Belanda. Seriang Kuning dimakamkan di daerah tempat tinggalnya. Sudah berabad-abad makam Seriang Kuning dikeramatkan oleh masyarakat Kayu Agung hingga sekarang. Selesai. Itulah tadi cerita rakyat dari Seriang Kuning yang berasal dari Ogan Komering Ilir.